Hello, everyone. Welcome to Rising in Their Power, a showcase of young leaders changing policies around the globe. Dan di seluruh dunia. Nama saya Gustavo Torres, saya direktur di sini di Campaign for Tobacco for Kids. Dan webinar ini diselenggarakan oleh Campaign for Tobacco Free Kids and Global Health Advocacy Incubator. Kami sangat senang sekali menyambut Anda semua untuk menghadiri sesi pada hari ini. Jadi saya ingin menunjukkan video singkat dan kita akan kenal lebih lanjut dengan moderator kita, Lisa Lo, CEO dari International Youth Tobacco Control. Maaf, tidak ada input di telinga saya. Mohon maaf. Yang pelajari adalah suara saya ternyata penting, tapi usia saya tidak. Usia saya 16 tahun ketika. Oke. Hi, I'm Lisa Lu. Halo, nama saya Lisa Lu. Saya adalah penerima dari Youth Advocate Award 2020. Pelajaran penting yang saya pelajari selama 4 tahun terakhir adalah suara saya penting, tetapi ternyata usia saya tidak. Usia saya 16 tahun ketika saya berbicara di depan Dewan Legislatif. Dan saya agak enggan karena saya tidak yakin apakah legislator ini mau mendengarkan saya. Tetapi karena kebijakan yang saya advokasi kemudian disahkan dan legislator ini kemudian menganggap kesaksian kami merupakan faktor yang sangat menginspirasi, saya menjadi sangat percaya diri dan saya sadar selama Anda mengutarakan kebenaran, suara kamu penting sekali. Pada bulan Maret 2017, saya melakukan perjalanan ke Cina dan mensurvei 857 siswa di 5 sekolah di 3 kota. Disitulah saya menemukan 12% smoking rate itu 6 kali lebih tinggi dibandingkan California. Dari situ saya sadar bahwa ternyata di banyak negara lainnya ada budaya yang membuat remaja merokok itu sebagai satu hal yang biasa. Dan pengendalian tembakau menjadi salah satu misi saya untuk menjembatani ketimpangan kesehatan. International Youth Tobacco Control adalah sebuah organisasi yang dipimpin oleh siswa di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Cina, Korea, Jepang, Filipina, dan Saudi Arabia. Dan kami menyebarkan kesadaran di lebih dari 120 kaum muda secara internasional dan secara legislatif memberikan dampak terhadap 4 juta orang. Dan tujuan saya adalah untuk mencegah remaja merokok, tapi juga memberikan semacam platform bagi orang-orang muda untuk membawa perubahan. To provide a platform for passionate youth. Hello everyone. Halo semuanya, selamat datang ke panel Rising in Their Powers, sebuah upaya untuk menunjukkan bagaimana orang Indonesia itu dan saya Lisa Lu, saya dari Los Angeles, California, dan saya adalah siswa tahun kedua di San Jose. Saya akan menjadi moderator untuk ketika saya berusia 14 ternyata yang saat ini memiliki 200 SMP, SMA maupun mahasiswa di Amerika Serikat, Kanada, China, Filipina, dan Saudi Arabia. Dan seperti yang Anda kenal, Anda tahu, kami juga memberikan dampak lebih dari 15 juta. Dan saya juga bekerja untuk Campaign TV sebagai Youth Ambassador dan sebagai penerima dari Youth tahun 2020. Dan saya sangat ingin sekali bicara mengenai kekuasaan serta kepentingan suara anak muda maupun bagaimana kita bisa menumbuh kembangkannya di seluruh dunia. Mengapa kita membutuhkan diskusi ini? Karena kaum muda memiliki hak dan juga tanggung jawab untuk bicara tentang apa yang mempengaruhi mereka. Dan di kelas 9 saya melakukan perjalanan ke Cina dan saya mensurvei 857 siswa tentang remaja yang merokok. Dan saya menemukan tingkat merokok yang sangat tinggi. Dan saya juga menemukan bahwa ternyata sekolah tidak punya kegiatan yang diselenggarakan oleh siswa di mana
siswa bisa memberikan edukasi kepada rekan sebaya tentang bahaya merokok. Itulah mengapa saya kemudian memutuskan dengan International Youth Tobacco Control, di mana anggota kita di kota Beijing dan Hunan, kami kemudian merencanakan sebuah pekan tanpa tembakau. Di pekan tersebut, mereka bisa menyuarakan konten dan melakukan poster, mewawancarai siswa dan juga melibatkan serta secara memberikan dampak lebih dari 7.000 siswa pada minggu itu saja. Dan kaum muda memiliki hak dan juga tanggung jawab untuk bicara tentang apa yang mengaruhi mereka. Ya, hak ini membuat mereka harus diberikan kesempatan, harus bisa bicara dengan legislator dan sebagainya. Sebuah tanggung jawab artinya mereka harus melihat ini adalah sesuatu yang sangat mendesak. Dan sebagai organisasi seperti Global Health Advocacy Incubator maupun CTFK, kami pastikan bahwa Anda punya peluang itu untuk bisa menjalankan tanggung jawabnya. Dan di Amerika Serikat saat ini ada sistem yang sudah sangat maju untuk advokasi kaum muda di semua ranah kesetaraan masyarakat. Kami ingin agar sistem ini juga bertumbuh kembang di seluruh negara untuk semua isu dan untuk semua kaum muda. Hari ini ada 4 orang panelis yang luar biasa yang ikut serta, masing-masing telah melakukan kerja yang luar biasa dalam memberdayakan suara kaum muda atau menjadi suara kaum muda di negara mereka. Mereka peduli tentang berbagai hal mulai dari masalah nutrisi, hak asasi manusia sampai masalah tembakau. Tanpa berpanjang lagi, saya ingin agar panel untuk memperkenalkan diri mereka sendiri. Pertama, kita mulai dari Daniel. Halo Lisa, terima kasih. Selamat ya karena Anda sudah mendapatkan atas kerja luar biasa. Selamat pagi, selamat malam untuk semuanya. Nama saya Daniel Walwin dan saya lahir di Jamaika. Saya juga tumbuh di sana dan saya adalah seorang advocacy officer di Healthy Caribbean Coalition, terutama untuk proyek pencegahan obesitas kaum muda. Dan Healthy Caribbean Coalition adalah sebuah jaringan organisasi masyarakat sipil, baik di sektor kesehatan maupun non-kesehatan di kawasan Karibia yang berusaha untuk memperjuangkan mengenai dan juga mencegah penyakit tidak menular. Dan ada yang bertanya bagaimana saya bisa berada di sini. Saya bisa katakan bahwa ini merupakan satu hal yang saya sangat suka lakukan, terutama untuk kegiatan fisik. Jadi dengan promosi kesehatan, ada pemahaman bahwa kita perlu beranjak dari menyalahkan individu dan melihat mengenai lingkungannya. Jadi tahun 2015 ketika saya menjadi instruktur kebugaran, saya mulai melihat di luar dari kelas saya. Dan saya mulai memikirkan mengapa banyak sekali orang yang tidak bisa seaktif yang mereka inginkan. Dan saya kemudian mendapatkan gambaran apa yang terjadi di dunia mereka dan juga lingkungan yang memainkan peran penting dalam kondisi mereka serta kemampuan mereka untuk bisa aktif. Jadi melalui kerja saya di HCC saya bisa menerapkan konsep promosi kesehatan, memahami peran dari lingkungan, dan juga dalam hal makanan. Dan juga untuk proyek pencegahan obesitas kaum muda yang saya lakukan bersama dengan tim HCC adalah fokus pada mendapatkan dukungan terutama untuk kebijakan yang melindungi kesehatan dan satu hal yang saya sangat nikmati adalah untuk memperkuat suara dari orang-orang yang mungkin tidak punya peluang untuk bisa tumbuh dan juga bersinar atau berbagi kepedulian mereka. Dan terutama salah satu populasi ini sayangnya adalah kaum muda. Tapi dengan HCC kami bisa memperkuat suara mereka. Jadi HCC telah memprioritaskan suara kaum muda dari semua pekerjaan yang mereka lakukan dan kita juga bisa melakukan dengan cara yang sangat istimewa dengan kelompok kaum muda yaitu Healthy Caribbean Youth. Ini adalah sekelompok anak muda, profesional muda yang duduk bersama untuk menciptakan dan mengadvokasi untuk lingkungan yang lebih sehat. Jadi, saya sangat bahagia menjadi bagian dari tim ini bersama dengan Pierre, Karim Bakir, dan juga Tani Meri, di mana kami punya beberapa orang dari berbagai sektor. Hari ini saya sangat nantikan berbagi pelajaran yang kami dapatkan selama perjalanan ini dan juga belajar dari panelis-panelis lainnya. Terima kasih Lisa. Terima kasih Daniel atas pengantarnya. Berikutnya ada juga dari Healthy Caribbean Coalition, Pierre. Silakan Pierre. Halo, selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah mengundang Healthy Caribbean Coalition dalam diskusi ini. Ini menjadi satu kehormatan bagi kami terlibat di dalamnya. Saya sangat bersyukur menjadi bagian dari ini semua. Seperti yang disebutkan, nama saya Pierre Cook Junior dan saya adalah Technical Advisor dari Healthy Caribbean Coalition. Dan dalam posisi ini saya juga memainkan peran lainnya. Saya juga
Prime Minister untuk Youth Parliament, dan saya adalah ambassador juga, dan baru-baru ini saya adalah perwakilan dari masyarakat hukum untuk University West Indies. Dan dari setiap posisi ini saya bisa melihat dan menggunakan suara saya dan bisa mendukung kesejahteraan dari kaum muda dan juga representasi dari kaum muda. Dan saya sangat didorong bahwa segala sesuatu itu untuk kaum muda harus melibatkan kaum muda. Dan semua kebijakan maupun peran ini salah satu tujuan saya adalah untuk memastikan bahwa setiap kita memiliki kegiatan suara kaum muda akan terwakili. Yang membuat saya sangat tertarik terlibat di dalam hal ini adalah melihat dari luar, kemudian melihat bahwa dari semua organisasi masyarakat sipil ataupun pemerintah seringkali kaum muda itu tidak diajak berbicara. Dan perspektif unik dari kita, kemudian pengalaman kita membuat kita tidak bisa ikut sertakan dalam perbincangan itu. Dan saya melihat diri saya pada usia 14 tahun di mana saya terlibat dan di ruang yang memberikan kesempatan bagi kaum muda untuk berbagi pandangan, berbagi pengalaman-pengalaman mereka. Dan saya sangat senang untuk menerima eh, di dalam ruang advokasi, terutama dengan misalnya Healthy Caribbean Coalition, NCD Child, bahkan dengan AstraZeneca, dan juga Global Health Advocacy Incubator. Dengan semua ruang ini, saya bisa membuat dan juga bisa berikut serta dalam representasi suara serta pengalaman kaum muda. Jadi peran saya hari ini dan juga tujuan saya dalam kehidupan saya adalah untuk menjadi orang yang bisa berbicara, mewakili mereka yang mungkin tidak beruntung atau kurang beruntung dan memiliki pengalaman unik yang harus dipertimbangkan. Sekali lagi, terima kasih karena sudah mengundang saya dan melibatkan saya, dan saya sangat nantikan diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih Pierre atas misi kehidupanmu serta teladan yang sudah Anda berikan kepada kita semua. Kemudian ada Gian. Halo Lisa, hai semuanya. Terima kasih karena sudah mengundang saya. Nama saya Gian dan saya dari Indonesia, dan saya adalah advokat pengendalian tembakau. Saya adalah salah satu co-initiator untuk gerakan Indonesia untuk FCTC atau Youth for FCTC, yang sayangnya belum ditandatangani atau ratifikasi Indonesia, dan percayalah bahwa kami sedang mengupayakannya. Saya juga merupakan bagian dari salah satu pendiri dari Indonesian Youth Council for Tobacco Control yang atau IWCTC, dan juga melakukan banyak sekali pekerjaan di seluruh lintas sektor, terutama dengan kaum muda di seluruh Indonesia, mulai dari 43 organisasi di 20 kota. Nanti saya akan berbicara mengenai hal ini berkaitan dengan dokumen tentang partisipasi kaum muda yang saya sangat ingin berbagi dengan Anda semua, dan mungkin kita bisa belajar dari situ. Tetapi sebetulnya kembali kepada mengapa saya melakukan ini semua hari ini, kenapa saya bicara mengenai pengendalian tembakau, terutama karena ini datang dari pengalaman pribadi saya. Kakek saya meninggal karena dia mengalami stroke dan dia adalah perokok, dan saya menyalahkan orang melakukan gaya hidup yang sangat, tapi semakin tahun saya sadar bahwa ternyata mengapa orang jadi punya gaya hidup yang tidak sehat awalnya, kenapa mereka memilih untuk merokok. Ternyata karena di Indonesia rokok itu sangat terjangkau. Iklan, sponsorship itu sifatnya sangat predatory, dan juga mereka mendanai konser dan juga semuanya. Jadi berdasarkan kesadaran ini saya melakukan banyak sekali eh, kampanye advokasi. Dan mengapa kaum muda? Karena kaum muda adalah sasaran dari industri tembakau. Dan seperti pertarungan antara David dan Goliat, bisa saja kaum muda ini adalah dianggap sebagai David karena kami selalu dianggap tidak berdaya dan diskriminasikan dan dianggap sebagai keuntungan. Tapi saya yakin kita bisa melawan Goliat dan kita bisa menang, yaitu melawan industri tembakau seperti yang dikatakan oleh Lisa dalam videonya. Saya sangat nantikan berbagi kerja kami di ICTC di Indonesia. Terima kasih, saya setuju dengan Anda bahwa ini merupakan isu yang sangat besar di seluruh negara, dan saya juga tidak sabar untuk berdiskusi mengenai hal itu dalam diskusi panel dengan Anda. Dan juga advokat dari Tobacco Control ada Sarah Lee. Selamat sore semuanya, selamat malam. Ini menjadi satu kehormatan bagi saya berada di sini. Nama saya Sanali, nama saya Zulu. Saya datang dari Afrika Selatan. Saya mewakili Afrika sebagai satu keseluruhan. Jadi sangat menyenangkan bagi saya. Jadi tidak akan terjadi tanpa adanya Afrika karena kami juga harus hadir di situ. Saya adalah
eh, salah satu penggagas dan slogan kami adalah smoke free generation di in our lifetime. Yang ini yang kita lihat sebagai kaum muda di Afrika Selatan. Dan mengapa saya hadir di sini hari ini adalah realitanya atau faktanya adalah sekitar 40.000 orang meninggal dunia di Afrika Selatan karena tembakau. Dan sebagai kaum muda kita harus membawa kampanye ini, bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan ini dan bagaimana kita tidak menjadi orang yang duduk di pinggir jalan kemudian menunggu sampai sampai keputusan dibuat. Jadi buat kami penting untuk mengatakan apa yang bisa dilakukan dan forum ini merupakan bayi baru. Karena pengalaman saya adalah ternyata saya menjadi bagian dari parlemen muda dan kami mengadvokasikan untuk perubahan iklim, tetapi juga menyadari bahwa ternyata untuk suara tobacco control dan juga gerakan itu yang dipimpin oleh kaum muda. Jadi kami adalah youth movement yang resmi di Afrika Selatan dan yang diselenggarakan dan pada dasarnya kami mencoba untuk mengembangkan sayap di berbagai provinsi. Ada koordinator dan pada dasarnya ingin mencoba menyebarkan apinya. Apa yang bisa dilakukan oleh kaum muda yang bisa kaum muda bisa melibatkan dalam diri mana? Karena kita tahu bahwa misalnya di Afrika Selatan itu hanya mereka berhasil mendapatkan 4,2 miliar dan sebagai kaum muda kita tahu bahwa kita menghadapi isu seputar edukasi, pengangguran, apakah kita harus menang? Tapi kami berusaha untuk dan uang ini bisa kita alihkan ke pendidikan, pengembangan keterampilan, dan juga hal-hal lainnya. Itulah mengapa kami selalu mengatakan bahwa ini adalah saatnya bagi kaum muda untuk terlibat dan saya rasa bagi kita sebagai kaum muda di Afrika Selatan, kita paham bahwa ada banyak sekali kaum muda di luar sana yang belum bekerja dan mungkin belum tahu apa yang kita bicarakan kalau kita bicara mengenai pengendalian tembakau. Kalau kita bicara mengenai isu yang berkaitan dengan masalah kesehatan yang dibawa oleh industri tembakau. Dan yang terakhir saya ingin juga mengatakan bahwa industri tembakau itu cukup kuat. Mereka memasarkannya luar biasa dan mereka menyasar kaum muda. Bahkan bila kita percaya bahwa kaum muda adalah masa depan kita, maka kita jangan boleh membiarkan mereka menyasar kita. Dan saya sangat ingin melihat diskusi dan mudah-mudahan kita bisa belajar satu sama lain dan kita bisa bersama-sama melakukan perjalanan ini. Terima kasih, Seneri. Saya setuju dengan Anda bahwa kurangnya pengendalian tembakau akan bisa mengkontaminasi isu lainnya. Mudah-mudahan saya juga bisa berdiskusi mengenai hal itu. Sekarang saya ke diskusi panel kita setelah pengantar yang luar biasa yang telah diberikan oleh para panelis. Kita akan mengundang satu demi satu, kami akan tanyakan beberapa pertanyaan sehingga mereka bisa berdiskusi dengan kita. Jadi, ada Daniel, dan Daniel pertanyaan saya untuk Anda adalah, kita tahu bahwa merekrut kaum muda dalam pergerakan kita adalah langkah pertama, langkah penting dalam menumbuh kembangkan kelompok. Bagaimanakah koalisi ini melakukan hal semacam itu? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, ACC seperti yang saya sebutkan tadi itu selalu berusaha untuk melibatkan kaum muda. Jadi banyak sekali perekrutan yang kami lakukan itu dari situ. Jadi kami menyelenggarakan acara, mengundang, dan memastikan bahwa suara mereka itu terdengar. Pierre seperti yang saya sebutkan tadi merupakan technical advisor. Bagaimana kami menemukan beliau? Dia adalah orang yang hadir di salah satu acara. Kami sadari bahwa ternyata dia itu eh, sangat kuat. Jadi itu adalah salah satu cara dan kami juga sangat terhubung. Ada banyak sekali mitra, salah satunya adalah akademisi dan kami bisa berhubung dengan advokat-advokat muda di dalam akademisi yang melakukan penelitian. Itu adalah salah satu cara kami. Tapi saya juga mengatakan bahwa kami menghadapi tantangan untuk bisa merekrut kaum muda terutama dengan advokasi NCD atau PTM. Dan salah satu cara kita bisa mengolah hal ini adalah dengan Healthy Caribbean Youth. Artinya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ini adalah kelompok kaum muda dari lintas sektor. Jadi kami bisa memberikan ruang bagi kaum muda untuk mengadvokasi isu yang sangat mereka inginkan, yang mereka sangat inginkan, misalnya mengenai masalah kesehatan fisik. Jadi kami membuat jejaring kaum muda yang bisa paham bagaimana
eh, isu mereka itu sangat sejalan dengan apa yang kami lakukan. Dan juga mereka kemudian mengambil informasi tentang NCD advokasi dan membawanya ke dalam ruang yang relevan untuk mereka. Tentunya kami juga menawarkan internship, lalu juga ada layanan konsultasi, dan kita undang kaum muda di dalam ruang-ruang tersebut. Wow, luar biasa ya, metodologinya sangat dinamik dari berbagai bidang, dan saya sangat setuju dengan Anda. Kalau kita bicara mengenai tantangan yang kami hadapi dalam merekrut kaum muda, jadi begitu kita melihat talenta, kita selalu ingin membuat mereka bisa menyampaikannya ke teman-teman mereka. Dan tetapi tentunya itu merupakan satu hal yang sangat sulit sekali. Jadi saya rasa itulah konsep dalam tanggung jawab itu masuk. Sebagai kaum muda, kita harus merasa ada satu hal yang sangat mendesak untuk membuat organisasi yang bisa memperkuat suara kita. Karena inilah dunia kita. Kalau kita tidak mau berbicara, siapa yang akan mewakili kita? Jadi saya rasa semakin banyak kaum muda yang paham mengenai hal ini. Perekrutan itu adalah satu hal dua arah, baik untuk organisasi ataupun untuk kaum muda. Dan setelah kita merekrut kaum muda, kemudian kita harus bisa punya kesempatan membuat mereka bisa bertumbuh. Ini adalah isu kedua. Sebagai organisasi kita berusaha untuk kita bisa menceritakan mengenai apakah HCC juga melakukan hal tersebut. Ya, ya, tentu saja. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita punya banyak sekali peluang untuk kaum muda untuk bisa berbagi kekhawatiran mereka, bicara tentang solusi yang mereka miliki, tetapi kami juga sangat strategis sifatnya. Kami mengembangkan sumber daya, kemudian kami juga meminta agar kaum muda bisa berkontribusi di dalamnya. Saya masih ingat saya berkontribusi untuk eh, ANC Strategic Fund. Jadi ada banyak cara di mana saya memberikan kesempatan untuk kaum muda untuk bisa berkontribusi dan juga kolaborasi. Dan kami juga membuat kesempatan bagi kaum muda, misalnya webinar, memberikan kesempatan untuk menulis artikel, dan saya rasa salah satu cara yang sudah saya sebutkan tadi untuk bisa memberikan pekerjaan maupun internship. Tidak hanya kita memberikan ini untuk kaum muda, tapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengambil peran-peran kepemimpinan di dalam organisasi mereka. Dan ini sangatlah penting untuk organisasinya dan juga untuk kaum muda bertumbuh. Jadi misalnya orang seperti peer yang memberikan peran sebagai penasehat teknis. Dan satu hal yang juga sangat penting, terutama dalam hal pengembangan kapasitas, adalah pembinaan atau mentorship. Ini adalah sesuatu yang menurut saya sangat berharga, terutama untuk SCC. Bagaimana tim kepemimpinan benar-benar bisa mementor kaum muda. Kalau kita bicara mengenai isu khusus di dalam ruang kebijakan kesehatan agar peluang yang tadi itu ada juga lokakarya. Lalu ada webinar yang secara khusus membuat sebuah ruang sehingga kita bisa membahas mengenai konflik of interest, interferensi dari industri dan bagaimana itu uniknya untuk ruang di situ. Jadi kami juga membuat ruang bagi kaum muda. Wow, luar biasa. Saya suka sekali dengan konsep kaum muda memengaruhi bagaimanakah kapasitas organisasi itu bisa memberikan manfaat untuk mereka. Karena kaum muda menurut saya sangat-sangat berbakat ya. Dan NGO saya itu adalah non-profit. Dan ada juga anggota board di SMP mereka. Dan begitu kita mempercayai kaum muda, Anda bisa mencari tahu, wow, luar biasa, mereka bisa melakukan banyak hal. Jadi saya sangat suka bagaimana SCC memberikan kepercayaan itu bagi kaum muda. Karena tak banyak organisasi yang mau melakukan hal tersebut. Jadi saya sangat berterima kasih atas apa yang sudah dilakukan sehingga Anda memberikan kesempatan bagi kaum-kaum muda tersebut. Terima kasih Daniel. Sekarang kami akan mengundang Pierre di mana untuk bisa melanjutkan diskusi ini dengan pekerjaan yang dilakukan dalam SCC. Dan tadi Daniel sudah menceritakan bagaimana kita melakukan, bagaimana merekrut, bagaimana mengembangkan kapasitas. Kami bertanya kepada Pierre, mengapa kita perlu melakukan ini semua? Dan Pierre, Anda terlibat di dalam banyak kegiatan seperti yang sudah lakukan. Jadi dari perspektif Anda serta pengalaman Anda, mengapa penting bagi Anda untuk Anda mewakili kaum muda? Sekali lagi, terima kasih. Saya rasa
beberapa organisasi yang sedang mencoba pahami adalah ketika Anda memberikan atau membuat kebijakan atau Anda ingin membantu, terutama untuk area khusus, terutama bila misalnya area seperti kesehatan, Anda harus mencoba menangkap perspektif yang unik. Anda harus bisa menangkap pengalaman dari semua orang yang terdampak. Dan berdiskusi tentang hal ini, Anda harus menjangkau mereka yang mungkin kurang beruntung. Anda juga harus menemui komunitas disabilitas ataupun LGBT karena pengalaman mereka sangat berbeda. Jadi dalam memberikan kesempatan bagi semua dari kita untuk bisa terlibat secara luar biasa, Anda harus lakukan apa yang dilakukan. Karena dari situ Anda tidak hanya menciptakan sebuah berdasarkan perspektif, tetapi juga melakukan advokasi yang sifatnya bertanggung jawab. Pentingnya organisasi terlibat di dalam artinya kita bisa memberikan dan juga memaparkan pengalaman unik kita. Pengalaman kita sangat berbeda dengan pengalaman yang dialami oleh para orang tua kita. Seringkali orang mengatakan bahwa saya juga pernah muda, saya tahu pengalaman yang pernah Anda alami, tetapi kita harus akui bahwa dunia tempat Anda bertumbuh bukanlah dunia tempat saya bertumbuh. Tempat saya bertumbuh saat ini adalah akan kalau soal misalnya climate change misalnya, kalau kita bicara mengenai realita tersebut, kemudian apa yang dapat diakses saat itu, sekarang sudah tidak lagi bisa diakses dan mungkin kondisinya semakin buruk. Kita jadi paham kenapa kita perlu melihat kaum muda. Itulah mengapa sebagai seorang kaum muda, saya sangat senang sekali terlibat di dalam misalnya di Barbados Youth Parliament, di mana saya bisa duduk dengan para pembuat kebijakan maupun orang yang berada di tingkat tertinggi. Dalam hal ini misalnya Kementerian Kesehatan dan berdiskusi mengenai, oke, ini yang dialami oleh kaum muda dan saya tahu bagaimana mereka memang sangat cukup besar dalam hal ini. Saya berikan contoh ya, ketika kita harus bekerja dan melakukan kebijakan, melibatkan pemerintah, selalu ada kesempatan bagi kaum muda untuk melihat makalahnya, melihat proyek yang akan kami selenggarakan dan memberikan masukan mengenai hal ini. Dan kita memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengatakan bahwa ini tidak akan bisa berjalan dengan saya, dan ini mungkin berjalan dengan Kama, tapi menurut saya ini bisa Anda dan kita kemudian bisa membuat atau menciptakan rencana yang lebih dapat diterapkan karena Anda bisa melihatnya. Mungkin ini tidak menjadi isu karena kita sudah eh, akan menjangkau orang-orang yang terdampak. Dan mereka mengatakan ini cocok untuk mereka. Contoh paling sempurna adalah kebijakan nutrisi sekolah kami, di mana kami mengembangkan sebuah cara yang apa yang harus disediakan di sekolah dan kaum muda terlibat di dalam perbincangan dengan kementerian serta kesehatan dan ini adalah terlibatan yang perlu kita lakukan. Jadi punya advokasi yang bertanggung jawab dan kebijakan yang akan memengaruhi kaum muda. Wow, that's so amazing, Pierre. I Luar biasa ya definitely agree Pierre ya, with what saya you sangat said. setuju dengan apa yang Anda katakan How tadi ya. there's such a Bagaimana difference between ada perbedaan yang luar generations, biasa and dalam the hal cultures that we live in. generasi You know, dan sometimes budaya our tempat parents kita won't berada. understand Kadang orang tua kita what we're tidak trying to akan say paham because apa yang you ingin kita really katakan understand karena unless mereka you've sebetulnya lived tidak it, paham right? sampai Anda Sometimes mengalaminya. I totally Terkadang understand when saya you say paham sekali ketika Anda you would mengatakan want to tadi be bahwa part of the Anda ingin menjadi policymaking bagian process dari from a proses youth pembuatan perspective. kebijakan dari sudut Because, pandang I've been a kaum Congress muda where I've karena spoken saya to pernah legislators menjadi and they kongres di don't mana know, saya they're really berbicara dengan para surprised legislator. that, Mereka sangat oh, youth terkejut bahwa, success is such oh, a huge ternyata problem besar among ya, itu permasalahan teenagers besar with di 3 kalangan kaum million high muda. schoolers using it, Ada right? It's very hard for 3 them to juta understand because kaum they're not in muda, the mereka school tidak force, paham and karena that's why mereka it's so tidak berada important di for situ. us Itulah to mengapa come in and penting tell them bagi kita that untuk masuk dan story. mengatakan kepada mereka So I cerita really itu. thank you for that Dan saya terima perspective. kasih Now, sudah speaking of membawa policies perspektif and itu. different issues, Kalau I bicara also know mengenai isu that yang berbeda, you've saya been juga tahu involved in bahwa human rights ternyata advocacy Anda terlibat di as a dalam activist. advokasi hak asasi So, manusia then you were dan talking about how to Daniel build tadi bicara mengenai capacity bagaimana in mengembangkan ACC. kapasitas I was di wondering if you ACC. have any Saya ingin insight tahu into apakah building ada capacity for masukan tentang youth bagaimana that's similar mengembangkan where kapasitas different itu bisa across terlihat different sama atau fields, berbeda dari berbagai leading to the tempat, topic of human rights. terutama berkaitan dengan hak asasi manusia. Jadi saya akan mulai bahwa advokasi hak asasi manusia atau menggunakan bahasa hak menurut saya adalah cara yang paling tepat untuk berbagi pengalaman ini. Ketika kita paham bahwa deklarasi HAM, deklarasi PBB atau konvensi PBB itu berada di tataran dasar.
Ini adalah hal yang paling minimum di mana semua orang harus miliki sehingga bisa memiliki kualitas hidup yang baik. Dan termasuk di dalamnya misalnya hak atas kesehatan, hak atas hidup, atas kesehatan dan sebagainya, hak untuk memilih dan ini semuanya adalah hal-hal jadi apakah Anda kaya, miskin, kemudian Anda gay, straight, laki-laki atau perempuan, Anda berhak atas hak tersebut. Dan terutama saya ingin agar mereka paham bahwa Anda tidak perlu melakukan apapun untuk bisa mengakses hak-hak itu. Jadi menjadi manusia saja, fakta bahwa Anda adalah manusia, Anda punya hak. Dan ketika kita paham dengan cara seperti itu, kita paham bahwa ini adalah hak bagi setiap orang, maka kita bisa berdiskusi tentang mengapa kita perlu mencoba menghilangkan hambatan itu. Jadi misalnya hak atas kesehatan, ini adalah bidang yang perlu dipahami oleh setiap orang. Kesehatan tidak boleh menjadi barang mewah untuk mereka yang eh, kaya tapi menjadi keistimewaan bagi yang miskin. Tapi harusnya untuk semua pihak, tidak boleh ada hambatan. Dan harus ada advokasi. Tingkatan dari teknikalitas mungkin akan berbeda. Contohnya, saya adalah mahasiswa hukum. Saya bisa membuat hubungan antara konvensi hak anak, kemudian kebijakan yang dimiliki pemerintah, apa yang harus mereka lakukan. Dan saya bisa mencoba menghubungkannya dengan tanggung jawab hukum. Sementara yang lain bisa membuat hubungan sosial untuk melihat fakta bahwa memang ada hak untuk mengakses obat-obatan. Mereka punya hak atas ini. Dan bila kebijakan Anda ternyata dalam hal ini insulin itu sangat mahal dan saya ternyata berada dalam posisi di mana kesehatan saya mengalami risiko karena saya tidak punya kemampuan. Jadi dalam melatih orang untuk menggunakan ini ada berbagai hal-hal teknis. Dan bagi kaum muda yang perlu kita pahami adalah setiap orang, apapun statusnya, status sosial Anda, identitas gender itu dapat mengakses dan juga punya hak untuk kesehatan, hak atas apapun menurut deklarasi itu. Jadi begitu kita paham itu, kita jadi bisa membuat advokasi kita. Kita tidak membuat Anda untuk memberikan ini sebagai keistimewaan, bahwa Anda harus punya hal ini karena ini adalah hak mereka. Kita tidak boleh memohon untuk obat-obatan atau melindungi dari marketing yang sifatnya predatory. Mereka harus melakukan ini karena ini adalah tanggung jawab mereka dan inilah adalah hak kita semua. Jadi ini satu-satu yang bisa kita mulai bersama. Wow, luar biasa ya, ini luar biasa. Saya setuju dengan Anda bahwa konsep hak dianggap sebagai sesuatu yang inherent adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita sampaikan kepada kaum muda ketika mereka muda, sehingga mereka bisa meminta pemerintah untuk melakukannya. Karena sekali lagi ini adalah hak kita dan ini adalah tanggung jawab mereka membangun demokrasi kita. Baiklah, sekarang kita akan beralih ke pengendalian tembakau. Kita mendengar mengenai nutrisi, kemudian hak asasi manusia dari Pierre. Kita akan beranjak ke tembakau. Kita mulai dengan Gian. Jadi dari pengantar Anda mengatakan bahwa Anda adalah pendiri dari Indonesia Youth Control untuk Tobacco Control. Saya ingin bertanya, mengapa Anda mendirikan organisasi dan apa yang Anda pelajari dari situ? Terima kasih Lisa karena atas pertanyaannya. Jadi sebetulnya Indonesia Youth Council for Tobacco Control itu diinisiasi dengan 50 kaum muda dari 43 organisasi di 20 kota. Dan di tengah pandemi, masih pandemi yang sedang kita hadapi saat ini, karena kami sadar bahwa ancaman di Indonesia bukan hanya tentang COVID-19, tetapi juga mengenai epidemi tembakau yang sudah berlangsung setiap lama dan mereka banyak yang merokok bahkan seusia 2 tahun dan semua yang berkaitan dengan pengendalian tembakau itu memang tidak terlalu diatur dan menjadi satu permasalahan karena mereka jadi tertarik untuk merokok dan karena taktik-taktik manipulatif dari industri tembakau. Tetapi di sisi lain, kami menginisiasi council ini karena kita ingin agar mereka bisa berpartisipasi secara penuh makna sehingga bisa melibatkan diri dalam kegiatan pengendalian tembakau dan dengan think tank. Tapi kita harus menggarisbawahi bahwa ada definisi yang jelas dari meaningful youth participation. Dan saya akan uraikan lagi mengenai hal itu, terutama tentang meaningful youth participation. Tapi di sisi lain, kita juga sadar bahwa masalah pengendalian tembakau itu biasanya
mereka sadar mengenai hal ini. Orang misalnya dari kesehatan masyarakat dan juga dokter misalnya. Jadi ada banyak ada unsur elitisme karena pengendalian tembakau itu harusnya untuk semua orang seperti katakan oleh tadi Pierre. Jadi saya rasa ini kita membutuhkan wajah di dalam pengendalian tembakau. Mungkin dari sudut pandang gender, dari toxic maskulinitas, terutama untuk mereka yang ingin bicara, terutama untuk krisis iklim atau carbon footprint, atau bahkan dari perspektif hak asasi manusia, di mana mereka mengatakan bahwa mungkin masih ada child labor, dan mereka ingin melihatnya dari berbagai sudut pandang, sehingga ini adalah isu lintas sektor di masyarakat kita. Jadi mungkin mengapa kita menginisiasi hal ini untuk pengendalian tembakau dengan kaum muda dari berbagai latar belakang di seluruh Indonesia. Sorry, di 20 kota di Indonesia. Saya setuju dengan Anda, Gian, dan kebutuhan yang efektif itu membutuhkan suara dari berbagai sisi untuk mengembangkan sesuatu yang nanti akan dapat diterapkan dan juga bermanfaat untuk semua di negara tersebut. Dan saya paham ketika Anda katakan bahwa lebih banyak ahli bidang kesehatan masyarakat dibandingkan yang lain, tetapi semua punya validitas pendapat mereka tentang hal ini karena ini adalah pengalaman mereka. Kita tidak perlu mengikuti kursus karena Anda mengalaminya. Itu adalah sesuatu yang benar dan ini terjadi dengan Anda. Terutama melibatkan kaum muda dalam isu pengendalian tembakau sangat relevan karena mereka adalah kelompok yang disasar. Dan tadi Anda juga menyebutkan bagaimana ada dokumen pemandu untuk keterlibatan kaum muda yang bermakna. Saya akan beralih ke situ. Mungkin Anda bisa menceritakan tentang mengapa panduan ini dibuat dan mungkin bisa mengelaborasi lebih rinci. Terima kasih Lisa tentang kesempatan ini. Sana banyak anggota kita juga di sini dan juga menonton. Dan saya sangat senang sekali berbagi dengan Anda dokumen pemandu terutama untuk meaningful youth participation dalam pengendalian tembakau. Karena di awal kami menginisiasi dokumen ini karena dari refleksi kita melibatkan diri di isu ini sebagai kaum muda, sebagai advokat muda, dan kami sadar bahwa mungkin tidak semua partisipasi itu berarti atau bermakna. Tetapi kita selalu mengatakan kita melibatkan kaum muda, kita ingin agar ini berarti bagaimana kita bisa mengkodifikasinya, mengukur seberapa bermaknanya partisipasi mereka. Dan apakah kita punya lembar kerja, indikator, atau variabel. Karena ketika kita tidak bisa mengukur dampak dan dampak ini akan bisa dengan mudah tidak terlihat oleh publik ataupun orang yang berkuasa yang ingin kita coba pengaruhi. Itulah mengapa kami menginisiasi dokumen ini. Jadi dokumen ini terdiri dari sejarah dari kaum muda, aksi-aksi selama bertahun-tahun di Indonesia melakukan advokasi, penelitian, dan kampanye. Sehingga para pembaca ketika mereka membaca dokumen ini, mereka akan melihat bahwa oh ini ternyata kaum muda yang bekerja di pengendalian tembakau di Indonesia bukan hal yang baru. Kami sudah melakukannya bertahun-tahun sejak tahun 2009. Tetapi progresnya atau kemajuannya itu semakin membesar dan kita harus sabar. Jadi harus informatif. Yang kedua, kami melakukan survei mengenai mengapa jumlah anak muda yang bicara tentang pengendalian tembakau itu kenapa hanya sedikit. Ternyata dari survei kami menemukan bahwa banyak dari mereka takut karena big tobacco adalah pengaruh yang sangat besar di Indonesia. Mereka dimiliki oleh orang terkaya di Indonesia, oleh konglomerat, dan mereka takut bahwa kita akan diancam dan sebagainya. Jadi ada ketidakpastian, ada rasa takut, tapi ketika kita akui semua hambatan itu, maka kita jadi punya gambaran untuk memulai langkah berikutnya dan membawa saya pada poin ketiga dalam dokumen kami, di mana kami punya piranti atau perangkat yang real yang bisa digunakan oleh semua pihak, kaum muda sendiri untuk bisa mengukur dampak yang mereka lakukan. Jadi ada dua perangkat yang ada di dalam dokumen pemandu. Yang pertama adalah alat untuk mitigasi risiko. Sebelum Anda membuat acara yang berkaitan dengan kaum muda maupun pengguna tembakau, Anda harus mitigasi risikonya terlebih dahulu. Apakah fisik, non fisik, digital, keamanan, karena
Seringkali Zoom itu tiba-tiba dibom atau dihack. Jadi bagaimana kita memastikan bahwa kaum muda pun merasa aman ketika mereka terlibat di dalam isu-isu ini. Jadi ini adalah satu hal yang sangat penting di Indonesia. Dan ada juga lembar kerja, terutama untuk partisipasi kaum muda yang bermakna. Seperti daftar centang, ada banyak sekali indikator, ada banyak variabel. Yang perlu dilakukan adalah di akhir atau dalam tahap perencanaan acara Anda yang berkaitan dengan kaum muda, kampanye, advokasi, penelitian, pada dasarnya Anda harus melihat kotak centang itu, melihat berapa banyak yang sudah dicentang. Gagasannya adalah semakin banyak yang Anda centang, maka akan semakin besar atau maknanya acaranya bagi kaum muda yang berpartisipasi. Jadi kami ingin membuatnya lebih terukur dan beberapa bulan ke depan kami akan melakukan kemitraan lintas sektor dengan organisasi internasional, dengan UNICEF, CTFK, dan sebagainya. Kami juga ingin berbagi dokumen ini dengan kementerian kami maupun pemerintah daerah maupun aktor lainnya untuk bisa memengaruhi mereka. Ada banyak sekali cara-cara kita untuk melibatkan kaum muda secara bermakna di pengguna tembakau. Itu gagasannya, tetapi kita perlu melihat, kita perlu melihatnya secara langsung dan saya akan berbagi, dokumen ini untuk semua pihak sehingga semua bisa membacanya. Terima kasih Gian, saya suka sekali tadi Anda menekankan mengenai panduan yang dapat terukur, yang bisa membantu kita menentukan apakah kita sudah berada di jalur yang benar atau tidak. Dan ada sesuatu yang sifatnya sistematik. Karena bila Anda ingin agar ini berkelanjutan, maka harus sistematis karena artinya bisa diulangi di skenario maupun isu yang berbeda-beda. Jadi saya suka sekali ketika Anda mengangkat mengenai berbagai hal termasuk keamanan. Dan ini memang satu hal yang harus kita pertimbangkan. Dan saya berharap dokumen ini bisa memberikan semacam warisan, terutama dalam memberdayakan suara kaum muda di berbagai sektor di negara Anda. Pertanyaan terakhir saya untuk Anda mengenai dokumen ini adalah setelah Anda mengembangkan ini, apa saja praktik-praktik terbaik untuk pelibatan kaum muda yang bermakna yang keluar dari proyek ini dan bagaimana atau seberapa sering mereka menerapkan ini di Indonesia? Baiklah, terima kasih Lisa. Jadi sejauh ini kami sudah bermitra dengan Kementerian Kesehatan untuk acara-acara kaum muda mereka dan kami juga melaksanakan dokumen ini, melakukan mitigasi risiko dan lain sebagainya. Jadi berusaha untuk melibatkan kaum muda penuh makna dan tidak akan bisa terjadi bila tidak ada allies atau sekutu. Ya betul, kaum muda kita melakukan tindakan tapi ada orang yang mendukung kita dari belakang, allies kita atau sekutu kita, bisa saja profesional muda yang mendukung kita di bidang ini. Misalnya di Indonesia, kami punya beberapa anggota jaringan yang mendukung organisasi ini dan salah satu dari mereka sangat konsisten dan salah satunya adalah Lentera Anak. Saya dulu pernah bekerja di situ dan ketuanya adalah penerima, salah satu award di CTFK dan ketika yang dilakukan oleh Lentera Anak adalah berusaha untuk membuat kaum muda memberikan kesempatan untuk berbicara di press release, di media, dan melibatkan mereka dari perencanaan, pemantauan, dan saya rasa praktik semacam ini kami berusaha untuk mempromosikannya juga, baik di ICYSDC untuk bertahun-tahun ke depan. Jadi sampai sejauh ini kami berusaha untuk menjalankannya dan sejauh ini responnya sangat-sangat positif dari pemerintah, dari NGO lokal, internasional, donor, mereka yang bekerja karena dokumen tersebut. Yang kami tidak mengira bahwa ini akan sebesar ini ya, orang akan bereaksi seperti ini, tapi Anda tidak tahu ya sampai Anda mencobanya, betul tidak? Tapi ternyata kami sangat senang dengan kemajuannya dan kami senang ini bisa membantu orang dan saya kita sekarang bekerja untuk dokumen pendukung untuk panduan tersebut sehingga bisa memberikan daftar narasumber. Jadi dokumen ini akan bisa melengkapi kita sehingga kita bisa menangani hal-hal yang sangat khusus misalnya kekerasan seksual di dalam gerakan sosial, lalu juga mengenai dukungan kesehatan jiwa karena banyak sekali aktivis yang mengalami burnout atau keletihan. Dan kita mengumpulkan banyak sumber yang bisa kita akses dan juga protokol keamanan bagi individu, bagi kelompok kita. Jadi kami kumpulkan menjadi satu dokumen strategis dan saya rasa ini juga bisa digunakan oleh organisasi yang dibuat oleh kaum muda karena Anda tidak ingin Anda membutuhkan
sumber daya semacam ini sampai Anda membutuhkannya, ya kan? Sampai insiden itu benar-benar terjadi. Anda ingin mencegahnya, Anda ingin memitigasinya. Dan tentunya memang PR yang masih besar menurut saya adalah untuk membuatnya lebih dari sekedar dokumen, tapi menjalankannya, menegakkannya, baik di kalangan kita sesama kaum muda dan juga kaum muda yang mengadvokasinya untuk mereka yang berkuasa sehingga bisa mewujudkan atau menyadari kebutuhan kita, keselamatan kita, kesehatan. Jangan membuat kita berada di garda terdepan karena pada dasarnya kita tidak punya sumber daya, kita tidak punya banyak pengalaman, yang kita miliki adalah keberanian. Jadi berikan sumber daya yang Anda miliki, berikan koneksi, berikan kami dalam hal ini sebagai sebuah payung untuk menjadi aktivis dan melakukan hal yang penting untuk masyarakat banyak dan untuk kesehatan masyarakat secara aman. Dan saya rasa itu saja kata-kata terakhir dari saya. Tidak khawatir, tidak usah khawatir. Terima kasih, selamat ya dari semua kemitraan yang sudah Anda bangun dalam diskusi ini, dalam dokumen ini. Dan saya rasa memang berhak mendapatkan kemitraan itu. Dan sebagai moderator ini saya ingin melalui semua sebelum kita membahas dengan Anda dan saya sangat terkesan bagaimana mendalamnya dan betapa luasnya guide itu dan mudah-mudahan dalam bulan depan Anda bisa mendapatkan lebih banyak kemitraan lagi dan memberikan dampak luar biasa. Saya sangat setuju bahwa sekutu atau allies itu merupakan salah satu kekuatan yang sangat besar dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota. Bila Anda di sini dan mungkin Anda adalah allies dalam hal pemberdayaan suara kaum muda untuk berbagai isu. Terima kasih karena sudah berada di sini bersama kami dan juga terima kasih Gian. Dan terakhir saya ingin beranjak ke Seneli yang juga merupakan advokat pengendalian tembakau yang sangat luar biasa. Seneli, saya tahu bahwa di diskusi sebelumnya Anda bicara tentang bagaimana Anda ingin membuat struktur gerakan sehingga bisa mendatangkan dampak yang berkelanjutan dengan cara yang lebih sistematis. Saya ingin bertanya kepada Anda, apa sih teknik yang Anda gunakan untuk memperluas pergerakan ini di luar Afrika Selatan? Maaf, suaranya masih muted. Maaf. Oh, unmute. Oh, Sorry. Yeah, so no, thank you so much. Thanks, Gian, as well. terima kasih, Gian, Starting with karena sudah memberikan some banyak sekali insights inspirasi. quite Untuk deep. orang yang berada di For sini, yourself, there's a lot saya that rasa you can learn. banyak yang I think bisa what kita are pelajari di sini. Saya bagi kami yang easier membuat from a true lebih perspective, mudah we are part of setelah tadi, bigger kami project. merupakan bagian dari We kampanye yang call lebih the besar, project yang our itu next sebagai Tina Project Abandu, Our Next, Tina which is Abandu, basically led by yang CTFK. intinya dipimpin oleh CTFK, That tetapi campaign is actually led kampanye by itu some of the dipimpin young oleh tobacco control beberapa organizations in South Africa. veteran Actually, pengendalian they are the tembakau di ones that Afrika have been Selatan. working Mereka with lah them for quite some yang time. membawa For kita us, we kept di situ. knocking on their doors, Dan telling them kami berusaha that untuk we mengatakan basically kepada want to mereka learn bahwa more intinya about kita ingin belajar lebih banyak. tobacco control Kita space ingin because tahu tentang ruang honestly, the pengendalian industry is tembakau. Karena saya doing percaya good bahwa advocacy work. mentoring itu We sangat must penting convey sekali. to people that the Jadi more you know, the semakin more you banyak Anda value tahu, what you justru know. semakin And the Anda more tahu bahwa Anda tidak people tahu banyak. know it Tapi more, begitu Anda is the more likely to merasa listen ini more. adalah di So mana Anda our kehilangan approach is semuanya. in a Jadi learning pendekatan kami ini approach. adalah Yeah, pendekatannya tuh pembelajaran. Karena we sebagai want to learn. gerakan We want to advokasi learn. muda So kami ingin belajar one of banyak. our pillar is Jadi really pertama pilar education kami adalah untuk belajar sebanyak as the mungkin first part. dan Secondly, to yang get the kedua veterans and adalah advisors to untuk answer. So we want them to mengundang advise veteran ini dan consistently. But two or three then, tetapi how do we then saya ensure mengatakan that bagaimana mereka the bisa young memastikan people that bahwa are out there kaum muda yang ada doing di amazing work, situ how itu do sudah we melakukan banyak pekerjaan. or Bagaimanakah rather train kita them kemudian to melatih take part mereka in untuk our mengambil efforts? So we langkah have a philosophy dalam of training gerakan-gerakan people ini. who are Jadi basically pushing towards these ingin mendorong five regions that we are getting into. terutama untuk kaum And muda yang I ada must also di share that in South kawasan Africa, ini. we Dan have saya ingin about berkata bahwa di Afrika 20% Selatan of sekitar smoking population. 20% dari So perokok we yang have ada di about sana. 80% Jadi young ada people. This 80% also orang yang really tidak means that merokok. the South African Dan Advocacy Forum, or as the forum, we are the forum ini majority because kami we adalah have about mayoritas 80%. karena And as I said, ada lebih dari 80%. how Dan do we bagi then kami, ensure that we bagaimana train kita people? bisa Simply pastikan bahwa kita so within the bisa 80% we memastikan want di to dalam train young 80% itu people. kita bisa Then menemukan orang-orang muda only about yang 20% paham are bahwa smoking. sekitar And I 20% can dari tell you para that the perokok tobacco industry wants to dan ensure industri that they tembakau can ingin increase memastikan bahwa the mereka number of juga smokers. mengikut And we sertakan can lebih work with banyak that jumlah target. orang yang So merokok. for us, Dan mereka memang to sengaja basically menyasar attract kaum the muda. 20% Dan kita harus young pastikan people kita or bisa about melindungi 80% 80% dari kaum of the young muda people dan or 80% yang who masuk are dari eligible. kelompok ini But atau also sebagian we dari are mereka then kaum muda, challenging tetapi that juga how can we also bagaimana ensure that kita the bisa 20% memastikan bahwa also 20% blend. itu bisa diubah menjadi 80%.
Terima kasih, Seneli. Saya suka sekali cara Anda menggambarkan pendekatan Anda dan belajar. Dan juga pendekatan pembelajaran. Saya menjalankan selama 5 tahun dan saya masih tidak tahu mungkin setengah dari hal-hal yang ada di lapangan dan saya sangat suka dengan konsep pelatihan bagi para pelatih karena ada organisasi besar seperti Campaign for Tobacco Free Kids yang juga membantu saya dan saya yakin ada juga banyak sekali organisasi lain di jalur Anda yang mungkin sudah membantu Anda atau memberikan sumber daya ketika Anda benar-benar membutuhkannya. Sekali lagi terima kasih atas pendekatan yang sangat-sangat baik ini. Saya tahu Anda juga terlibat di berbanyak kampanye-kampanye kreatif karena Anda juga menjalankan gerakan ini di Afrika Selatan. Lalu apa saja sih metode baru yang baru saja Anda lakukan yang menurut Anda berhasil yang bisa Anda bagi dengan kita di sini? Di Afrika Selatan saya juga menyebutkan bahwa karena kita punya banyak sekali tantangan sebagai kaum muda, pengangguran muda, dan juga kaum muda yang kurang terampil, banyak yang tidak bekerja. Saya rasa menjadi satu hal yang sangat sulit untuk meyakinkan mengapa mereka harus terlibat di dalam pengendalian tembakau. Dan banyak yang menanyakan, apa sih untungnya buat saya? Dan saya rasa ada banyak sekali diskusi yang kita lakukan dengan kaum muda. Tetapi yang telah kami lakukan adalah untuk memastikan bahwa bisa menambahkan keterampilan hidup. Karena dalam kampanye yang lebih besar, kita ingin agar kita bisa merekrut lebih banyak kaum muda. Tetapi kaum muda ini ada. Dan saya rasa yang baik dari kaum muda ini adalah kaum muda itu mereka bisa hanya membutuhkan pesan yang tepat. Dan mereka harus diyakinkan bagaimana ini semua bisa mendatangkan manfaat untuk mereka. Dan saat ini kaum muda itu merupakan harapan masa depan. Kalau kita bicara mengenai harapan masa depan, mereka paham. Mungkin bisa mengatakan bahwa orang muda adalah masa depan kita. Dan ternyata kalau Anda tidak terlibat di dalam pengendalian tembakau, maka artinya masa depan Anda akan buruk sekali. Dan dia langsung paham bagaimanakah ini bisa memerangi orang. Jadi kita membutuhkan hal ini untuk mengadvokasinya. Dan juga bagaimana kita bisa membuat kaum muda itu paham. Karena sebagian besar mereka bahkan tidak tahu apa itu pengendalian tembakau. Yang kita lakukan adalah mereka terlibat di dalam ruang kesehatan maupun ruang lingkungan dan jadi mereka benar-benar melakukan advokasi. Tetapi satu hal adalah mereka harus paham tentang itu. Dan juga melalui media sosial. Kami juga melakukan kampanye di media sosial. Kaum muda percaya bahwa banyak pekerja sosial atau hal-hal media sosial itu berkaitan dengan citra, tetapi juga apa yang menurut saya pelatihan bagi pelatih itu sangat baik sekali. Dan mereka harus melanjutkannya sehingga bisa membawa pesan ini ke masyarakat. Dan menurut saya pelatihan ini sangat penting. Jadi ketika kita mempromosikan mengenai edukasi, mari kita promosikan gaya hidup yang lebih sehat. Mereka mungkin tidak tahu manfaatnya apa, tetapi ketika Anda masukkan gagasan mengenai pengembangan keterampilan dan Anda bisa menjadi misalnya scientist dan kita bisa melindungi masa depan kaum muda, tidak hanya kita sebagai kaum muda, tetapi juga untuk yang lainnya. Dan kaum muda itu ada di sana. Dan mereka ketika mereka sudah tidak tahan lagi, mereka kemudian turun ke jalan. Dan juga mereka mengatakan bahwa berikan saja sumber daya yang kita miliki dan kami akan berada di situ. Jadi saya rasa ini sangat menginspirasi bahwa saya ingin bisa membuat mereka paham bahwa menyelenggarakan memberikan pesan yang tepat, memberikan manfaatnya. Dan Anda akan sangat kagum dengan apa yang menjadi hasilnya nanti. Terima kasih banyak, Seneli. Saya suka sekali dengan konsep mengenai proaktif untuk mengatakan tentang bagaimana masa depannya. Karena kadang kaum muda itu hanya membutuhkan katalis saja, karena mungkin mereka tidak tahu sampai mereka menghadapinya, sampai mereka melakukannya. Dan
kita bisa mengatakan bahwa kita bisa, dan itu adalah bagaimana cara kita menyebarluaskan gerakan ini. Setelah itu ada, maka mereka akan jauh lebih berkekuatan untuk melakukan, untuk melanjutkannya. Dan ini merupakan diskusi yang luar biasa dengan 4 narasumber biasa, dan saya belajar banyak, dan mudah-mudahan Anda juga belajar dari mereka. Dan kita akan rehat sebentar. Ini adalah rehat yang akan kita ketemu lagi beberapa menit ke depan. My name is Danielle Wallwin, Advocacy Officer at the HCC. I'm hoping everybody has been enjoying the webinar so far. And so right now I am joining you in beautiful Halifax, Nova Scotia outdoors, which is my favorite space to be active. And we're going to be doing what I call a fit break. So a fit break is any movement that essentially breaks Gerakan up. apapun yang akan membuat kita bergerak. Jadi kita yang duduk tadi menonton webinar, saya minta Anda semua untuk berdiri, dan saya akan melakukan 4 gerakan. Sudah siap? Ada 4 gerakan yang akan saya tunjukkan. Seperti ini gerakannya, tolong diikuti saja. Fantastic job, everybody. Hopefully you are smiling, your heart rate is up even just a little bit. I hope that you enjoy the rest of the webinar. Thanks so much. Terima kasih banyak. Baiklah, selamat datang kembali di diskusi panel kita. Bila ada pertanyaan apapun, sejauh ini kami sudah menerima beberapa pertanyaan. Di sini ada dari segmen sebelumnya di mana kita membahas mengenai hal-hal yang muncul ketika kita berdiskusi, pertanyaan dari audiens, dan silakan Anda bisa taruh di Q&A. Saya akan mulai melihat daftarnya dari yang kita kumpulkan. Jadi pertanyaan adalah dari Ringki. Ringki ingin bertanya kepada semua panelis, mungkin Anda bisa mengelaborasi bagaimana Anda meningkatkan kepekaan kaum muda, kemudian melibatkan mereka dalam intervensi tembakau. Bagaimana Anda memastikan mereka terlibat secara jangka panjang, dan bagaimana Anda bisa mencapai kesepakatan formal. Silakan.
I can start. Dan saya bisa mulai. Okay, cool. So basically with us, I think what Baiklah. we've tried to Jadi do saya rasa ensure that yang ingin coba they kita take ownership of their provinces bahwa and regions, because then they should karena continue mereka harus advocacy melanjutkan because advokasi ini tanpa kami. Jadi saya merasa bahwa kita harus memasukkan kita harus memastikan bahwa kita aktif sebagai warga dan kita tapi untuk pastikan bahwa mereka mengambil alih hal ini, menjalankan ini secara mandiri, sehingga dari situ mereka bisa melihat mengapa mereka memerlukan hal ini. Contohnya di Afrika Selatan, dengan belanja yang ada, terutama untuk penyakit karena tembakau, dan 2 miliar ini bisa dialihkan untuk pendidikan yang berkaitan dengan kaum muda. Ketika kita bicara dengan itu kepada kaum muda, saya rasa mereka jadi paham, jadi sadar bahwa sebagai individu, sehingga kita bisa kita tahu bahwa ini, dan saya rasa itu yang kami coba lakukan di Afrika Selatan. Suka sekali dengan konsepnya, mencoba mengambil kendali. Dan Daniel, Gian maupun Pierre, ada yang mau ditambahkan? Silakan. Ya, saya dan saya rasa ini sampai pada komunikasi yang umum yang baik dengan anak muda yang Anda libatkan. Jadi mereka paham peran yang mereka mainkan dalam kampanye atau intervensi ini. Tapi dalam hal keberlanjutan, bagian terpenting adalah mengenai komunikasi. Kita bicara mengenai advokasi secara umum. Sektor apapun yang Anda terlibat di dalamnya, anak muda bisa paham, bisa mengkomunikasikan apa yang mereka butuhkan sehingga bisa lebih percaya diri dan kompeten, terutama untuk mengkomunikasikan ini kepada para allies mereka atau para anggota organisasi lain. Dan menurut saya itu ada hal besar yang ingin saya katakan. Dan juga disebutkan oleh Senali tadi yang saya juga sangat menghargainya adalah dengan mempertimbangkan apa yang kita ingin agar kaum muda itu bisa bawa, terutama sebagai advokat dari organisasi ini, memikirkan lebih dari sekedar hal-hal yang sifatnya teknis dan apakah misalnya dalam ini keterampilan hidup. Untuk Healthy Caribbean Youth ini adalah jejaring yang luar biasa yang terbentuk karena kita tahu bahwa ternyata kaum muda itu sedang dalam masa transisi biasanya. Ketika mereka mengalami transisi, kira-kira apa satu hal yang kita tahu bisa kita hubungkan. Dan untuk HCC atau keluarga HCC, kami memberikan penekanan mengenai networking dan selalu Yeah, Danielle, finding that connection between tanyai. Jadi koneksi ya, hubungan antara tujuan gerakan dan apa yang diinginkan oleh kaum muda. Ini adalah satu hal yang sangat penting ya. Ada yang mau ditambahkan, Gian? Ya, saya rasa Daniel dan Senelli juga sudah menambahkan poin yang sangat menarik, tapi saya ingin menambahkan sedikit satu poin yang menurut saya juga perlu kita tekankan adalah tidak ada satu solusi yang bisa diterapkan di semua tempat secara sama. Saya rasa setiap negara, setiap kawasan, bahkan di negara tersebut itu memiliki konteks yang berbeda bagaimana kita melakukan pendekatan. Jadi ini lebih pada kontekstualisasi, dan kontekstualisasi. Jadi kaum muda ini mungkin saja mereka belum lama bekerja di isu ini untuk isu spesifik yang kita ingin libatkan, tapi mereka sudah punya pengalaman, sudah punya inisiatif, dan mungkin kita bisa gunakan, kita bisa lebih banyak mendengarkan mereka. Jadi bukan hanya melakukan ini dan itu, datang ke sini, datang ke situ, tapi lebih kepada kita bisa mendekati mereka, mencoba memahami konteks mereka, sehingga kita tahu bagaimana kita bisa mendekati mereka. Misalnya di ICYTC ada 43 organisasi dari 20 kota di Indonesia, dan ini adalah organisasi-organisasi yang tidak bekerja di isu pengendalian tembakau. Beberapa in mosque and praying, praying groups, etc. But also some of them pengajian, tapi ada beberapa dari mereka itu bekerja di isu perdamaian dan juga dalam kampanye bebas plastik. right. So Apa yang membuat kita bersatu? Jadi saya rasa ini adalah pendekatannya.
Dan prosesnya memang sangat panjang, memang agak melelahkan mungkin ya, tetapi pada akhirnya sangat sepadan. Karena ketika kita membangun hubungan yang sangat genuine, kita bisa menekankan, bisa mendukung hal yang ada selama ini. Dan perlahan kita berusaha untuk membuat mereka paham gambaran besar bahwa isu kita semua saling berkelindan, saling terhubung. Dan itu bagaimana kita bisa melibatkan mereka, bagaimana kita bisa melibatkan koalisi yang lebih luas, yang lebih beragam, sehingga bisa membawa agenda advokasi yang ingin kita bawa. Itu saja dari saya. Terima kasih, Gian. Saya suka sekali bagian Anda menyebutkan bahwa Anda harus biarkan mereka berbicara, biarkan mereka bicara untuk hal-hal yang mereka percayai, bukan ceramah ya untuk mendekati mereka. The next is from Lakshmana. Terima kasih sekali. Dan berikutnya, pertanyaan pada Gian dan Saneli. Mereka bertanya apa saja kebijakan untuk mengendalikan tembakau di dalam konteks global yang menyasar kaum muda. Silakan, saya mulai dulu ya. Jadi pada dasarnya kebijakan yang ingin kami dorong, sekali lagi ini lebih kepada kontekstualisasi. Tapi di tingkat global secara umum kita bisa sepakati bahwa yang disebutkan oleh Lisa tadi adalah mengenai pemasaran yang sifatnya predatory. Karena ini sangat-sangat keras. Mereka cukup cerdas. Misalnya perusahaan tembakau besar di Indonesia, mereka punya banyak sekali sumber daya. Dan mereka berusaha melihat tren apa yang disukai oleh kaum muda saat itu. Jadi mereka akan mengadaptasi ke dalam tren itu lebih cepat. Jadi saya rasa kita harus melampaui mereka. Itulah mengapa kebijakan yang ingin kami coba sasar dan juga promosikan untuk mengadvokasikannya adalah di tingkat nasional atau mungkin di tingkat global adalah iklan tembakau maupun pelarangan iklan maupun sponsorship. Karena seringkali ketika mereka memberikan semacam kuis, hadiah, atau right? So mereka we have to, basically tobacco bisa sangat-sangat menyesatkan. Jadi kita dalam hal ini pelarangan iklan dan iklan serta sponsorship dan membuat rokok itu menjadi tidak terjangkau untuk kaum muda dan anak. Dan di Amerika Serikat itu sekitar rokok yang berasa ya, yang menarik para perokok maupun etc. So, but again, dan tetapi pada akhirnya saya rasa ini lebih kepada konteks. Tapi di Indonesia saya rasa saya bisa mengatakan bahwa iklan maupun larangan atau tax ban menjadi sesuatu yang sangat besar di sini. Dan bagaimana industri tembakau sangat mengintervensi kebijakan-kebijakan kami mengenai akuntabilitas dan lain sebagainya. Dan baru-baru ini kami juga yang menarik adalah kalau saya boleh jelaskan sedikit adalah saya juga sekarang menjalankan sebuah organisasi kita menyebutnya Emancipate Indonesia. Dan yang saya lakukan adalah kami melakukan penelitian di yayasan ini dan berkolaborasi dengan Lentera Anak, Yayasan Lentera Anak bekerja untuk hak-hak anak maupun pengguna tembakau. Kami mengeluarkan laporan baru ini. Saya akan berbagi di chat juga yang Save Small Hand ini adalah seperti bagaimana kita bisa mencegah industri tembakau untuk mendapatkan manfaatnya dari anak-anak mulai dari inti sampai dari produksinya sampai ke produknya. Jadi produknya itu adalah dihisap oleh anak rokok dan juga diproduksi oleh pekerja anak. Jadi dalam hal ini laporan kami itu adalah masalah kesehatan, ada hak asasi manusia, business and human rights di satu tempat, tapi juga kami mengundang komisioner KPAI, kami juga mengungkapkan pendanaan dari industri tembakau dan saat ini kami masih merupakan yayasan yang dipimpin oleh organisasi anak muda dan masih baru sekali, tapi kami melihat ada potensi yang bisa saya katakan sebelumnya begitu banyak sudut pandang atau kita bisa melihatnya dari gambaran lebih besar dan kita bisa meyakinkan para pembuat kebijakan dari sebagai satu keseluruhan karena ini bukan untuk membawa satu atau dua kebijakan tapi kita harus menyatukan semua kebijakan ini. Saya akan berbagi laporan itu di sini kalau diperbolehkan. Ya, saya itu saja dari saya. Terima kasih Mas Gian atas sudut pandangnya dan saya sangat suka sekali bagaimana Anda bisa membawa isu yang dibawa dari isu tersebut. Dan
dan juga pemasaran yang predator. Dalam konteks negara Anda, apakah ada yang ditambahkan? Ya, saya rasa untungnya karena forum ini masih baru, kita cukup beruntung kita bisa membuat semacam RUU yang mendorong RUU yang sedang disahkan mengenai pengendalian tembakau. RUU pengendalian tembakau itu adalah pengendalian produk tembakau serta sistem elektroniknya. Dan seperti dikatakan oleh Gian tadi, ini didorong untuk menentang industri tembakau, untuk meminta mereka berhenti menargetkan anak dewasa. Unaffordable for the young people because I mean with us when you go to Karachi, Rokok ketika misalnya Anda ke Karachi atau ke Anda lihat iklan itu ada di hadapan anak-anak, di hadapan kaum muda, tetapi kami ingin melihat berbagai jenis produk dan Inter-Afrika juga. Jadi merokok itu dianggap the lifestyle, you know, they've made it to seem like it's a cool thing. So if you're smoking as a young person, you are seen like this cool keren. person. So you can imagine. Dan jadi Anda bisa bayangkan ya, ada kampanye mereka berusaha untuk mencoba mendorong adanya zona merokok di SMA. Ini adalah hal-hal yang kami coba ingin tentang di sini. Kami ingin memastikan bahwa pemerintah paham bahwa mereka tidak bisa memenuhi hal tersebut. Sekali lagi, RUU ini kami ingin agar disahkan karena ini juga mereka mendekati para influencers industri tembakau sehingga kaum muda merasa bahwa e-sigaret itu adalah sesuatu yang keren. Ini adalah gaya baru. Jadi mereka mengatakan berhenti merokok, coba e-sigaret karena lebih baik. Tapi kita tahu bahwa itu tidak lebih baik ya. Dan itu kurang lebih sama. Tapi kami ingin agar melalui RUU pengendalian tembakau, kami agar semua paham bahwa e-sigaret itu kita harus melibatkan pemerintah. Kita pastikan bahwa mereka paham taktik dari industri tembakau itu bukan yang kita butuhkan saat ini karena mereka mempromosikan e-sigaret. Dan saya rasa itu yang harus kita pikirkan. Kita ingin mengedukasi kaum muda dan juga pemerintah mengenai taktik yang digunakan oleh industri tembakau, tapi melalui kampanye, melalui RUU ini. Dan dengan adanya RUU mereka tahu apa yang dimaksud dengan perokok kedua atau second hand smoker atau perokok pasif. Jadi dalam hal ini Anda tidak bisa merokok di dekat orang yang bukan perokok karena mereka punya hak dan mereka selalu meminta hak mereka untuk merokok dan mereka mengatakan orang itu punya hak untuk merokok, tetapi melalui hal ini. Dan saya rasa itulah mengapa kita ingin mengadvokasi untuk kaum muda di Afrika Selatan. Terima kasih Seneli dan berbagai kebutuhan di berbagai tempat. Dan saya bisa melihatnya di sini di Amerika Serikat ini soal rokok yang penuh dengan rasa di tingkat lokal, di tingkat daerah ataupun di tingkat nasional, mereka berusaha untuk lebih dari 80% yang menggunakan tembakau itu memulai dengan rokok yang sifatnya ada rasanya. Tapi misalnya anggota kami yang di Tiongkok misalnya, mereka mengadvokasi untuk e-sigaret karena e-sigaret itu belum tren saat ini. Dan juga anggota kami di Pakistan, mereka hanya berusaha untuk membawa isu itu. Ini tidak dibahas sama sekali di negara ini. Jadi saya sangat suka dengan perspektif bahwa tentang apa yang dibutuhkan di setiap negara tersebut. Dan tentunya satu hal terakhir untuk setiap panelis, dari satu kalimat saja saran untuk audiens kita di hari ini yang ingin memberdayakan suara kaum muda di daerah mereka. Satu kalimat saja. Kita mulai dari Daniel, Gian, dan Seneli. Terima kasih. Satu kalimat ya. Sama dengan kutipan yang sudah saya bagi sebelumnya, pre-konteks. Dan seperti yang disebutkan tadi, saya harus katakan bahwa semua allies kita akan mendengarkan kaum muda. Terus dengarkan kaum muda. Tantangan
dan solusi yang juga mereka tawarkan. Terima kasih Daniel. Gian, satu kalimat ya. Anda harus mendengarkan terlebih dahulu. Jadi banyak mendengar, banyak dengar sebelum kita bisa klaim bahwa kita memahami kaum muda, pahami isu yang kita bicarakan. Kadang memang tidak sama sekali baru, tetapi solusinya sudah ada di hadapan kita. Sudah ada. Yang perlu kita lakukan adalah mengamplifikasinya. Mungkin tidak perlu mengambil mic-nya sendiri, tetapi biarkan mereka. Jadi saya rasa rahasia untuk berbicara adalah mendengarkan. Terima kasih Gian, terima kasih Snelly. Dan satu kalimat, sulit ya, menganggap kita adalah advokat kaum muda. Dan ini juga berkaitan dengan kutipan yang sudah saya katakan tadi. Banyak yang melihat bahwa kaum muda itu dianggap tidak berdaya. Saya berpengalaman berbeda. Tapi melihat kesempatan untuk mengekspresikan diri mereka sendiri, dan saya rasa ketika saya mengatakan ini karena di Afrika Selatan kami melihat apa yang terjadi di tahun 76, semua perubahan, semua revolusi itu di Afrika Selatan itu dipimpin oleh kaum muda. Dan saya percaya bahwa dimanapun, kalau Anda ingin melihat perubahan, Anda harus taruh mereka di satu ruangan dan bicaralah dengan suara yang sama. Jangan paksakan dia cari tahu apa yang akan mereka lakukan kalau mereka diberikan kesempatan untuk membawa pesan ini. Jadi bagi saya ini adalah bagian yang sangat penting. Anda libatkan mereka, berikan mereka wewenang, dan Anda akan sangat terkejut dengan apa yang bisa dilakukan. Terima kasih untuk seluruh anggota panelis. Ini merupakan satu hal yang sangat kompleks dan sangat mendalam tentang bagaimana kita bisa menumbuh kembangkan ini. Dan sekali lagi, ini adalah upaya Anda di jejaring yang Anda bangun dengan berbagai kaum muda dan bermitra, dan juga ini sangat kami hargai, dan kelibatan kaum muda sangat mempengaruhi kebijakan yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan Anda terus sukses dalam upaya Anda. Dan Snelly, untuk bertemu dengan kaum muda di tataran yang mereka bisa. Dan saya sangat terinspirasi dengan semua. Untuk seluruh anggota, bila kami ingin, ada banyak sekali upaya-upaya pemberdayaan kaum muda. Anda bisa kunjungi tobaccofreecares.org atau advocacyincubacy.org. Saya ingin sekali bertemu atau gerakan Anda nanti bersama dengan para panelis. Terima kasih banyak.